soal pengiriman. Yang kedua terkait soal kuota yang disampaikan tadi oleh kepengurusan sebelumnya bahwa kuota biosolar dan LPG itu tersedia tinggal 6%. Sementara mungkin barangkali yang hadir di sini banyak SPBU-nya yang belum mendapatkan atau belum menjual biosolar. Ada harapan mereka yang ingin juga menjual produk biosolar itu. Upaya Bapak dari Iswana Migas itu dapat upaya seperti apa? Karena saya lihat di Iswana ini kita berusaha sepertinya masing-masing aja Pak. Siapa yang bisa lobby ya dia dapat kuota. Sementara ini Pak, jangan sampai di satu sisi kita menjadi keluarga Iswana, tapi sisi lain kalau ada kendala-kendala kita ternyata harus jalan sendiri-sendiri. Nah ini mohon Bapak sikapi secara serius supaya Iswana itu betul-betul profesional ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi misi saya tadi semoga menjadi organisasi yang transparan, menjadi organisasi yang profesional, terbuka dalam arti kata kita siap berkolaborasi dengan para stakeholder ataupun dengan organisasi-organisasi lain. Untuk mewujudkan itu semua, pesan apa yang ingin Pak Iwan tekankan atau Pak Iwan sampaikan, baik untuk pengurus DPC Purwakarta maupun seluruh keluarga besar Iswana Migas DPC Purwakarta ini? Oh itu belum, nanti aja deh. Oke. Terakhir Pak, mungkin ini di luar belum bisa. Itu masih resep rahasia chefnya deh. Tentunya di musyawarah cabang 11 Iswana Migas DPC Purwakarta ini Ya. yang melatar belakangi Pak Iwan untuk maju sebagai calon ketua DPC seperti apa? Kalau boleh jujur, sebenarnya yang mendasari keinginan saya untuk maju adalah karena saya mencintai organisasi ini. Saya sudah bergabung sejak tahun 2017 ya. Maksudnya mulai aktifnya, anggota sudah lama, teman saya mulai aktif dari tahun 2017. Mulai dilantik jadi pengurus itu sejak tahun 2021. Di situ saya terus dibimbing, terus dibina oleh para pimpinan-pimpinan dan senior-senior saya di DPC, dan kemudian sampai akhirnya saya juga angkat menjadi wakil bendahara di DPD 3 Jawa Barat. Alhamdulillah karena dasar kepercayaan itulah yang akhirnya mengembangkan rasa percaya diri saya dan juga kecintaan saya terhadap organisasi dan juga kepada anggota-anggota, di mana saya ngerasa ini adalah peluang saya jujur untuk mendedikasikan diri sebagai anggota ataupun pengurus di Iswana. Ini adalah peluang saya untuk memberi manfaat, untuk berekspresi, untuk berkarya lebih luas lagi kepada masyarakat. Tadi kan yang melatar belakangi Pak Iwan. Saya bergabung di kepengurusan DPC Purwakarta ini sejak tahun 2021 tadi. Yang sayangnya waktu saya bergabung itu adalah kita ketika sedang momen pandemi. Jadi memang kegiatan-kegiatan yang melibatkan pertemuan fisik itu sangat minim karena memang kita harus menyesuaikan dengan peraturan pada saat itu karena masih pandemi. Tapi saya karena posisinya waktu itu juga baru sehingga hanya diangkat sebagai wakil sekretaris. Saya mendampingi sekretaris saya untuk menjalankan tugas-tugasnya. Saya rasa saat ini dalam struktur keorganisasian para pengurus sudah menjalankan tugasnya dengan lumayan cukup baik. Tapi selalu masih ada hal-hal yang bisa saya tingkatkan sih. Dengan kondisi organisasi yang menurut Pak Iwan seperti ini, nah, sebagai calon ketua, bagaimana Pak Iwan untuk memajukan organisasi Iswana Migas DPC Purwakarta ini ke depannya seperti apa? Insya Allah bila saya berhasil dilantik pada sore ini, saya ingin supaya organisasi ini menjadi organisasi yang disemangati oleh semangat kekeluargaan, karena jiwa dan rohnya itu adalah kebersamaan. Saya ingin menjadi organisasi yang kompak. Mungkin itu saja. Untuk mewujudkan itu semua, langkah awal apa yang akan Pak Iwan lakukan untuk DPC Purwakarta? Komunikasi dan memang pertemuan rutin itu yang akan saya coba keraskan.